Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Nama saya Muhammad Sanang Natali Sihite dengan NIM 26050121309. Pada tugas praktikum survei hidrografi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai lajur pemeruman dan eco sounder. Untuk permulaan, survei hidrografi ini adalah serangkaian pengamatan yang dilakukan di daerah laut untuk memperoleh unsur-unsur dari permukaan hingga ke dasar laut. Salah satu survei yang dilakukan dalam survei hidrografi ada survei batimetri. Dan survei batimetri ini merupakan penggambaran dasar perairan melalui pengukuran yang kemudian akan diolah dan divisualisasikan. Hasil survei batimetri ini berupa kontur dan topografi di bawah laut dalam bentuk peta batimetri. Untuk mendapatkan data batimetri, diperlukan pemeruman atau sounding menggunakan echo sounder dengan bantuan gerakan kapal dan penataan titik menggunakan GPS Garmin. Pemeruman ini berbentuk data dasar perairan yang berisi lajur-lajur perum yang dapat berbentuk garis-garis lurus pada arah horizontal dan vertikal. Untuk dapat membuat lajur perum ini diperlukan perhitungan awal, yaitu ini skalanya bisa ditentukan berdasarkan skala peta yang dibutuhkan. Di sini digunakan skala 1:20.000 dengan panjang 5 km yaitu 5.000 meter dan lebar 4 km atau 4.000 meter dengan interval sebesar 200 meter. Nah, untuk mendapatkan lajur perum ini dicari intervalnya, yaitu banyak interval. Banyak interval didapatkan dari pengukuran jarak dibagi dengan interval. Jaraknya ini terdapat jarak vertikal dan horizontal. Jarak vertikal menggunakan jarak panjang, yaitu 5.000 meter dibagi dengan intervalnya, yaitu 200 meter. Maka didapatkan jarak banyak interval vertikal, yaitu 25, dan banyak interval horizontal 4.000 dibagi 200, yaitu 20. Lalu dilakukan perhitungan panjang jalur. Ini merupakan panjang dari jalur vertikal dan horizontal yang tadi dengan jumlah 25 dan 20. Untuk mendapatkan panjang jalur ini gunakan rumus banyak interval ditambah 1 lalu dikalikan dengan lebar atau panjang. Untuk vertikal digunakan lebar dan horizontal digunakan nilai panjang. Jadi vertikal ini 25 ditambah 1 dikali 4.000 dihasilkan 104.000 dan horizontal dihasilkan 105.000. Lalu kita dapatkan total panjang jalur dari penjumlahan jalur vertikal dan horizontal, yaitu 209.000 atau 209 km. Setelah itu didapatkan panjang interval dengan cara banyak interval vertikal dikali dengan interval. Ini tergantung dengan jalurnya, lajur vertikal dikalikan dengan interval, yaitu 5.000 meter, lalu lajur horizontal dikalikan dengan intervalnya, yaitu 4.000 meter, dengan total 9.000 meter atau 9 kilo. Total jalur studi dari keseluruhannya itu didapatkan dari total panjang jalur, yaitu 209 km, dan yang kemudian ditambahkan dengan panjang interval, yaitu 9 km atau 218 km. Sekian. Lalu kita masuk ke Google Earth Pro. Nah, di sini kita menggunakan peta Red Sea atau Laut Merah. Untuk melakukan penitikan digunakan ruler ini. Penitikan ini menggunakan skala yang tadi, yaitu skala interval atau 200 km. Berarti tergantung dengan skala yang kita gunakan di awal.
Di sini ada heading itu untuk mengetahui tingkat kelurusan dari penggarisan titik red C ini. Biasanya digunakan nilai yang terdekat dengan 90 derajat. Lalu di sini digunakan 5 km. Untuk batas titik. Kemudian kita lakukan penitikan menggunakan place mark yang kuning ini. Place mark ini, nah ini bisa digeser ininya untuk lebih leluasa menitik. Dibuat 3 titik seperti yang di bawah ini. Nah, titik ini bisa ditempatin di bagian ujung dan di tengah dengan nama titik 1, 2, dan 3. Setelah itu, kalau udah, ini jangan di close dulu. Lalu data latitude dan longitude-nya bisa disimpan. Nah, di sini. Nah, ini disimpan di sini. Sama seperti titik selanjutnya, ini titik 3, data latitude dan longitude. Kita catat di notes. Setelah itu kita lanjutkan ke map source. Jadi kita lanjutin, lalu kita masuk ke map source. Di map source ini kita lakukan pencarian manual untuk mencari red C di peta. Di sini udah kita cari, ini hasilnya ya. Tinggal di zoom aja. Setelah itu data yang kemarin udah kita catat. Nah, ini tiap titik ini kita masukkan ke dalam map source ini. Nah, ini kita masukkan ke posisi ini. Jadi latitude-nya itu untuk north, longitude untuk east. Nah, di sini sudah melakukan pengolahan datanya. Ini kita lakukan dengan new track, klik new track yang ini. Lalu kita isi lajur utama dengan warna yang dipilih dulu warnanya. Ini untuk nanti akan dibuat 2 lajur, itu lajur utama dan lajur silang. Untuk lajur utama, karena dia horizontal, dia mengikuti banyaknya itu mengikuti banyak interval horizontal yang telah kita hitung tadi. Ini. Nah, di sini kita tadi udah hitung kalau banyak intervalnya itu yang vertikal atau ke atas itu ada 25, itu harus ditambah 1 untuk mendapatkan lajur perum yang kotak, karena dia akan disandingkan bersama dengan lajur silang. Jadi itu yang vertikal dan horizontal. Nah, yang horizontal juga ditambah 1, makanya 26 dan 21. Nah, di situ kita lanjut. Nah, di sini udah dibikin. Dan untuk perhitungan 1, 2-nya itu, nah ini seperti ini. 1 itu dimulai dari sini, 1, 2, jadi bisa dihitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu dibuat ke atas yang horizontal sampai 21, dan yang untuk yang ke bawah itu dibuat vertikal, itu dibuat 26. Nah, ini seperti 26. Lalu untuk interval itu adalah posisi saat kapal itu berbelok. Jadi saat kapal itu dimulai dari sini membawa echo sounder, dia akan terus, lalu karena dia perlu membuat lajur perum yang terus berbentuk horizontal atau lurus seperti ini, dan itu dibuat dengan pengulangan sebanyak 21 kali sesuai dengan pengukuran interval yang telah dibuat, maka perlu ada belokan di sini. Di sini dia tidak mungkin langsung ke sini, tapi dia berbelok. Nah, di sini perpindahannya ini disebut dengan interval, dan interval itu berdasarkan dari nilai skala yang telah ditentukan. Nilai skala tadi adalah 1/20.000, berarti intervalnya 20.000 atau 200 km. Maka di sini dibuat intervalnya nih, ini 200 km dengan bearing ini 0 derajat. 0 derajat itu berarti dia untuk vertikalnya dia
lurus ke atas sebesar 0 derajat. Nah, untuk ke kanannya dia dibuat 90 derajat karena dia mendatar. 90 derajat dengan jarak sesuai dengan titik yang telah kita buat tadi, sesuai waypointnya. Lalu dilanjutkan sampai akhir, lalu nanti akan didapatkan data hasil lajur perum seperti ini. Nah, lajur perum yang didapatkan itu seperti ini. Dia terdapat ini sebanyak 21 dengan ke samping sebanyak 26. Ya. Mendatar ini horizontal, kami ini vertikal. Dengan interval yang sesuai dengan, jadi kalau ke samping itu 5 km, kalau ke atas di 4 km sesuai dengan interval yang telah dihitung di awal. Lalu kita lanjut. Oke, kita lanjutkan untuk ini. Ini merupakan Garmin GPS Map 5815 Plus, di mana alat ini merupakan alat untuk navigasi perairan dan juga sebagai fish finder atau pendeteksi adanya ikan di bawah perairan. Nah, Garmin ini atau GPS ini udah disertai peta laut, jadi memungkinkan pengguna untuk melihat garis pantai, kedalaman, dan berbagai alat bantu navigasi dalam membuat peta perairan. Jadi untuk penggunaan GPS ini, dia itu menggunakan teknologi sonar untuk mendapatkan sinyal GPS. Sonar ini seperti pantulan gelombang suara, yang dimana diterima oleh transducer. Jadi transducer ini seperti pengoneksi perangkat untuk berinteraksi, yaitu dengan bantuan sinyal GPS tadi, dengan memanfaatkan sinyal listrik menjadi gelombang suara untuk pemetaan bawah air. Nah, GPS ini tuh udah disertai dengan waypoint, jadi dia bisa menyimpan hingga 10.000 titik koordinat. Lalu ada 2 tipe di dalam GPS ini, yaitu ada tipe tradisional dan clearview. Jadi kalau untuk tipe tradisional dia bentuknya seperti ini. Cuman kalau untuk tradisional kita bisa setting isinya, setting simbolnya menjadi terdapat simbol ikan yang dapat terlihat dengan jelas. Jadi simbol ikannya itu bisa disetting lebih jelas. Maka tipe tradisional ini lebih diperuntukkan sebagai fish finder, lebih cocok. Lalu ada clearview ini kira-kira seperti ini bentuknya. Ini dia untuk deteksi ikan juga terlihat, cuman hanya saja ikan yang terlihat ini hanya dalam bentuk titik-titik kecil, sehingga clearview lebih cocok untuk diperuntukkan untuk melihat kondisi perairan saat itu, karena terlihat ini terlihat suhu dari perairan ya di sini sepertinya tuh. Kontur perairan di bawah. Kontur perairan karena dia dengan sonar tadi dia terpantul ke dasar perairan, sehingga selama perjalanan kapal membawa echo sounder tersebut atau Garmin GPS ini akan selalu terdeteksi bagian dasar perairan itu semakin tinggi dan semakin rendahnya, dan terlihat di sini. Lalu di sini ada port. Nah, ini port pada Garmin ini. Nah, ini ada port merah dan port biru. Jadi port merah itu gunanya untuk menginput daya yang terhubung ke sumber daya untuk memasok listrik perangkat. Jadi ini untuk menghidupkan, bisa dibilang untuk menghidupkan perangkat. Lalu port birunya ini untuk komunikasi data. Jadi dia terhubung langsung ke transducer atau perangkat lain untuk mengirimkan dan menerima data sonar, informasi navigasi atau data lain yang relevan. Nah, di sini juga ada ini ya. Ada tombol-tombol. Jadi di Garmin ini kita bisa membuat titik koordinat dengan titik mark ini atau marking atau penandaan. Jadi di saat kita bergerak kita bisa pencet tombol mark ini untuk menandai daerah yang dilewati menggunakan titik koordinat yang telah dideteksi oleh GPS. Lalu nanti akan dinamai dengan ini, dapat dinamai dengan bentuk nomor. Jadi dia seperti nomor, kita bisa menamai dengan nomor. Lalu setelah itu bisa kita back aja, kita biarkan nanti dia otomatis tersimpan. Lalu untuk melihat titik koordinat yang telah kita marking tadi, jadi kita bisa jadi membuat penandaan di beberapa tempat. Kita tinggal memencet tombol go to. Nanti akan muncul titik-titik yang telah kita tandai sebelumnya, daerah-daerah yang telah kita tandai.
GPS ini itu sudah dibuat tahan air, jadi dapat bertahan dalam kondisi yang keras sekaligus memberikan kinerja yang andal. Jadi dia tidak terpengaruh oleh adanya lingkungan perairan laut yang mungkin sangat salinitasnya sangat tinggi atau sangat perairannya deras, tapi dia tetap bekerja dengan baik. Garmin GPS Map 585 Plus ini biasanya digunakan untuk para pelaut atau untuk melakukan navigasi perairan, menandai perairan, dan juga pemancing, biasanya untuk meningkatkan pengalaman memancing dan navigasi di air. Jadi untuk menangkap ikan itu nelayan bisa lebih mudah. Sekian. Lalu setelah dilakukan semua proses yang telah dilakukan dari awal tadi, bisa didapatkan peta batimetri. Jadi dari data-data yang tadi itu merupakan data batimetri yang bisa diolah dan divisualisasikan menggunakan ArcMap atau ArcGIS dengan menjadi seperti ini. Ini salah satu contoh data batimetri LWL. Ini di Semarang, di Teluk Awur. Jadi ini ada LWL, HWL dan MSL. Bisa dilihat di sini, LWL-nya ini dia terlihat dari yang paling rendah atau paling kedalaman yang paling rendah itu dimulai dari 2,8. Jadi untuk daerah yang di blok atau kita lakukan kontur di sini di garis, itu daerah kuning adalah daerah yang paling rendah di antara keseluruhan daerah yang di blok. Kemudian dia semakin ke atas atau semakin jauh menjauhi daratan itu akan semakin dalam, di mana nilainya itu mencapai 9,7 sampai 10,6. Di sini kita bisa lihat low water levelnya pada perairan tersebut itu dari 2,8 hingga 10,6 untuk daerah yang di blok. Kemudian kita lihat pada high water levelnya. Nah, pada daerah yang tadi 2,8 itu paling rendahnya, ketinggian perairan yang paling rendahnya segitu. Untuk ketinggian paling tinggi di daerah tersebut yaitu 3,7 hingga 4,5 meter. Lalu untuk daerah yang lebih dalam, yang paling dalam, ketinggiannya mencapai 10,6 hingga 11,5 meter. Lalu kita dapatkan nilai MSL juga, mean sea levelnya atau rata-rata nilai dalam waktu ini 1 tahun 2019 itu didapatkan rata-rata ketinggian perairan di yang paling rendah itu 3,2 hingga 4,1 meter. Sorry, ini kilometer ya, kilometer. Sorry, itu bukan meter tapi kilometer, salah. Minta maaf, jadi itu maksudnya 3,2 hingga 4,1 kilometer. Lalu yang paling dalam itu mencapai 10,1 hingga 11,1 km. Oke, sekian dari penjelasan saya kali ini untuk praktikum survei hidrografi kelas B. Sekian dan terima kasih.